Jadi hari ini topiknya apa, Bu? Oke, welcome back to You Talk Take Action, podcast yang bakal ngobrolin seputar aksi nyata generasi muda buat lingkungan. Dan hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang keren banget, yaitu peran anak muda dalam diplomasi lingkungan atau youth diplomacy. Nah, kita tuh sering dengar gak sih kata-kata anak muda sebagai agent of change atau agen perubahan gitu. Tapi sebenarnya gimana sih kita itu bisa berperan dan punya suara dalam diplomasi global. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol lebih dalam terkait ini, kita bisa kenalan dulu kali ya. Di sini, kenalin nama aku, Canakia Galerita. Aku biasa dipanggil Kia atau Caca. Dan aku dari IFSA, International Forestry Students Association, di mana kami adalah youth-led organization yang terafiliasi di 141 local committees yang tersebar di lebih dari 64 negara. Dan aku sendiri di sini dari IFSA LC IPB University di Bogor dan aku berperan sebagai presiden. Tapi di sini kita mau sharing-sharing, nggak cuma aku ada sendiri di sini, tapi ada juga Nala yang keren banget. Nanti kita bisa dengar cerita-cerita dari Nala. Mungkin bisa kenalan dulu nih Nala dan juga mungkin ceritain sedikit background kamu kayak gimana. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Welcome back ke podcastnya TTA. Senang sekali hari ini bisa berdiskusi dengan Chanakya. Dan tentu saja topik hari ini sangat menarik, apalagi sekarang konferensi lingkungan tambah banyak dan tambah banyak juga anak muda yang terlibat di konferensi-konferensi tersebut. Nah, mungkin untuk memperkenalkan sedikit, aku Nala dan aku adalah founder dari Green Welfare Indonesia. Kita adalah organisasi anak muda yang bergerak di pendidikan lingkungan. Di luar organisasi Green Welfare, kebetulan aku juga sekarang lagi menjalani studi di Jepang terkait environment and development dan juga menjadi salah satu advokat untuk UN Women terkait gender responsive climate action. Nah, mungkin dari situ sebenarnya sangat menarik hari ini kita bisa berdiskusi uh, untuk topik yang sangat penting untuk anak muda Indonesia ya terutama karena sekarang menjadi change maker yang global itu sangat penting, yang bergerak bukan cuma di tingkat nasional, tapi juga di tingkat internasional. Nah, mungkin balik lagi ke Chanakya. Oke, Nala, makasih ya buat short introduction-nya. Sebenarnya aku pun juga udah sedikit ngepoin ya terkait Nala dan in fact kita itu sebenarnya seumuran, tapi Nala itu pengalamannya udah banyak banget kayak benar-benar sekeren dan seluar biasa itu dan aku lihat pun Nala juga sering banget buat mengadvokasikan isu lingkungan terutama terkait climate change di berbagai forum internasional, kayak platform internasional juga gitu. Nah, makanya pas banget nih hari ini kita mau ngomongin terkait youth diplomacy dimana aku rasa banyak orang mikir terkait diplomasi anak muda itu sekedar duduk di konferensi lalu dengerin ngomongan orang penting dan kita kayak cuma duduk doang gitu. Padahal sebenarnya kita sebagai anak muda itu punya real impact gak sih? Nah, Betul pertanyaannya itu sekali. seberapa besar sih sebenarnya pengaruh anak muda, pengaruh kita atau kita tuh sebenarnya datang conference cuman buat jadi pelengkap atau kayak pemanis doang, formalitas doang, apa kayak gimana gitu. Nah, kan di sini ada Nala, aku pengen tanya nih, menurut kamu apa sih youth diplomacy dalam isu iklim, mungkin lebih spesifiknya, dan gimana menurut kamu youth diplomacy ini tuh bisa ngembangin keterampilan interpersonal sambil memahami isu kehutanan dari tingkat lokal sampai dengan tingkat global gitu. Oke, sangat menarik ya pertanyaan pertama. Sebenarnya youth diplomacy itu definisinya bisa sangat luas dan ini bukan cuma di konteks konferensi ya karena diplomasi sendiri itu definisinya untuk di mana kita ada ruang untuk mendiskusikan atau merumuskan sebuah kebijakan dan berarti youth diplomasi ini sebenarnya pertama nggak
penting cuma dalam konferensi, tapi sebenarnya in our day-to-day lives ketika kita berinteraksi dengan stakeholder penting di area yang kita advokasikan, misalnya di kehutanan. Nah, mungkin tapi bagi aku sendiri mungkin secara simpelnya itu youth diplomacy di mana kaum muda terlibat secara aktif untuk menciptakan uh, solusi melalui dialog dan network sharing terkait perubahan iklim. Nah, sebenarnya itu juga melibatkan pemuda dari biasanya itu youth diplomacy pasti akan melibatkan beberapa pemuda dari berbagai negara yang bekerja sama untuk mengaruhi beberapa kebijakan policy di negara itu sendiri. Nah, dengan itu youth diplomacy ini sebenarnya mencoba untuk nge-align beberapa perspektif dari anak muda dari negara lain dan juga sebenarnya dari pemerintah, dari private stakeholder, gimana kita semua yang background ini semua beda, gimana sih kita bisa align perspektif kita, solusi kita biar bisa menyatu dalam membuat kebijakan terkait semisalnya sustainable forestry. Mungkin itu secara singkatnya untuk definisinya. Nah, terkait definisi ini sebenarnya atau youth diplomacy in general banyak sekali yang aku secara pribadi juga mendapatkan dari sisi interpersonal skills aku untuk youth diplomacy, dan ini pasti Chanakya juga pernah mengalami karena Chanakya juga sama-sama keren sudah bisa menjalani beberapa experience terkait youth diplomacy. Mungkin pertama yang paling aku mengalami terkait di space diplomasi ini pasti komunikasi ya. Dan ini komunikasinya soalnya ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin background-nya atau culture-nya berbeda dengan kita, itu tuh tekniknya pasti sangat beda dengan misalnya kalau berdiskusi atau berkomunikasi dengan orang-orang yang negaranya dan culture-nya sama dengan kita. Dan dari situ aku sangat terlatih untuk gimana kita bisa menyederhanakan ide-ide kompleks kita agar lebih mudah dipahami oleh audiens yang berbeda. Dan pasti selain komunikasi juga ada kolaborasi, tentu saja um, the goal of youth diplomacy itu adalah untuk biar kita juga bisa belajar gimana kita bisa menengahi berbagai pendapat dan juga mencapai tujuan bersama untuk shared goals yang kita ingin. Dan mungkin sebenarnya masih banyak lagi, cuman 2 poin yang aku juga mau sampaikan tentang entrepreneurial skills yang aku dapat. Itu pertama pasti cultural sensitivity, gimana kita bisa mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi lintas budaya dan juga beradaptasi ya dengan norma sosial dan harapan yang berbeda, dan pasti juga secara interpersonal kecerdasan emosional kita juga pasti sangat terlatih ketika kita melakukan youth diplomacy, karena kita akan dilatih untuk go beyond our comfort zone. Dan ketika anak muda bisa menjalani sesuatu yang beyond their comfort zone, biasanya itu juga critical thinking-nya sangat terlatih, apalagi ketika kita lagi problem solving, mau itu di organisasi atau mungkin di sekolah juga. Dan mungkin itu sih Chanakya 4 poin yang aku merasakan. Pasti jauh lebih banyak juga, setiap individu pasti merasakan hal-hal yang berbeda. Tapi kalau untuk kamu sendiri gimana, Caca? Mungkin bisa diceritakan juga, ini sangat relate juga dengan pengalaman kamu di IFSA kan? Menurut kamu,
bagaimana sih IFSA sebagai organisasi mahasiswa kehutanan specifically bisa berperan dalam youth diplomacy, khususnya dalam balik lagi isu kehutanan. Oke, tapi first of all tadi aku setuju banget sih sama kamu yang menyinggung terkait kalau kita jadi diplomasi anak muda itu kita belajar untuk kolaborasi, di mana kita perlu untuk menengahi berbagai pendapat yang berbeda. Karena real time yang kita temukan itu tantangan sebenarnya karena adanya kepentingan berbagai pihak yang beda-beda gitu ya. Jadi kita perlu untuk bisa menengahi tantangan yang ada gitu. Nah, kalau ngomongin tentang IFSA, tentunya IFSA juga relate nih kalau ke isu kehutanan dan lingkungan, dan juga IFSA itu mendorong para members-nya untuk bisa ikut delegasi ke berbagai forum internasional. Kayak di tahun lalu, IFSA itu mengirimkan delegasi ke The Forest Dialogue, Dialogue on Ecosystem Restoration di Kalimantan, terus juga COFO 2024 by FAO, lalu juga World Food Forum Flagship Event di Italia. Kami juga mengirimkan delegasi ke COP16 UNCPD, terus aku juga hadir COP29 UNFCCC, dan juga kami mengirimkan delegasi untuk COP16 UNCCC di Riyadh, Saudi Arabia. Dan buat aku dan buat IFSA, forum-forum ini tuh tentunya menjadi ruang strategis gitu, buat mahasiswa kehutanan bisa menyuarakan perspektif anak muda, khususnya terkait konservasi hutan, perubahan iklim, hingga ke restorasi ekosistem. Nah, selain itu tadi yang udah di-mention juga sama Nala terkait bagaimana kita bisa membentuk kebijakan terkait sustainable forestry. Nah, kebetulan banget IFSA itu juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan perspektif anak muda itu bisa masuk ke dalam kebijakan dan praktik kehutanan. Salah satu kerjasama strategis kita yaitu dengan FSC atau Forest Stewardship Council. Jadi buat yang belum tahu, FSC itu organisasi global yang mengembangkan standar buat sertifikasi hutan berkelanjutan. Jadi kalau ada produk kayu atau kertas yang punya label FSC, itu berarti bahan bakunya berasal dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab. Nah, di sini IFSA itu berperan untuk memasukkan suara anak muda ke dalam proses sertifikasi ini, supaya standar yang ada itu nggak cuma mempertimbangkan aspek ekonomi, tapi juga keberlanjutan jangka panjang, dan tentunya kepentingan buat generasi mendatang gitu. Nah, selain itu, salah satu pencapaian IFSA di tahun lalu itu kami ada peluncuran World Food Forum Indonesia Chapter, yang mana World Food Forum ini kan awalnya digagasnya oleh FAO ya, tapi kita itu mengestablish ini di Indonesia, dan direkturnya itu ada Kak Citra dari IFSA LCUGM, dan juga untuk vice-nya itu juga dari IFSA LCUGM, yaitu ada Kak Afif, di mana kalau kita ngomongin pangan, itu sebenarnya nggak bisa lepas dari kehutanan gitu loh, karena ya hutan berperan penting dalam menjaga ekosistem pertaniannya, lalu menyediakan sumber pangan juga, dan ini berkontribusi untuk mitigasi perubahan iklim gitu. Nah, dengan adanya World Food Forum Indonesia Chapter ini, kita nggak cuma memperkuat diskusi soal pangan sih, tapi kita juga memastikan bahwa kehutanan ini tuh bisa tetap jadi bagian dari pembahasan besar terkait ketahanan pangan secara nasional gitu. Mungkin itu sih kalau sekedar dikit ya experience aku terkait diplomasi lingkungan, khususnya terkait IFSA gitu. Tapi aku pengen tanya lagi nih, kalau terkait kita kan datang ke conference internasional, dan kita sering dengerin orang-orang ngomongin terkait komitmen mereka soal berkelanjutan, konservasi, net zero emissions, dan sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaan sebenarnya itu ya, kayak apakah semua itu tuh benar-benar terjadi di lapangan gitu? Karena seringkali yang dibahas di forum internasional itu kan kayak ambisius, kayak bagus banget gitu, ide-idenya, rencana-rencananya. Tapi kalau kita lihat langsung di tingkat lokal, mungkin implementasinya itu nggak selalu berjalan mulus atau sesuai gitu dengan apa yang diomongin di meja konferensi gitu. Nah, kalau dari pengalaman kamu nih Nala, gimana sih kamu bisa memanfaatkan ilmu ataupun pengalaman yang kamu dapat dari konferensi internasional ini agar bisa terimplementasi atau bisa menarik perhatian ke masalah hutanan lokal di negara masing-masing gitu? Oke, sangat menarik juga pertanyaan ini, dan ini sebenarnya sangat relevan juga tadi ke experience Nakia dengan em, intersectoral dialog dan sejenisnya ya. Sebenarnya pasti ketika kita datang ke conference itu tuh sebenarnya menurut aku salah satu tujuan yang paling penting itu selain networking itu sebenarnya untuk
memahami best practices dari beberapa negara. Dan ini sebenarnya dari sisi best practices-nya itu kita bisa belajar. Tadi juga balik ke pertanyaan Chanakya, gimana kita bisa translate komitmen ke aksi lokal. Dan salah satu yang paling penting itu sebenarnya dari uh, mendapatkan best practices dari beberapa negara itu adalah untuk bisa membawa best practices itu kepada komunitas kita dan mencari what works and what doesn't. Karena kebanyakan sekali kita biasanya menjalani misalnya kampanye atau aksi lingkungan atau mungkin dari sisi topik-topiknya bahkan karena aku sekarang lihat kalau di beberapa komunitas lingkungan yang dibahasnya itu sangat repetitif dan kadang-kadang inovasinya terkurang. Nah, dari situ tuh sebenarnya kita bisa membawa best practices dari negara lain dan mengidentifikasikan apa sih yang sudah dilakukan kampanye strategis or mungkin dialog strategis dari negara lain, terutama dari anak muda lain dan juga dari sisi engagement strategisnya, apa sih yang bisa kita bawa dalam komunitas kita sendiri di Indonesia untuk bisa lebih mobilize komunitas-komunitas kita. Dan ini juga sangat relevan terkait tadi balik lagi isu-isu yang kita bawa ke komunitas kita. Kadang-kadang mungkin kita suka repetitif ya dalam apa yang kita bahas dalam um, komunitas kita and feeling like there's no end to it karena kita belum belajar untuk bisa inovasi dalam membahas atau mencari solusi dari isu-isu yang kita bahas di komunitas kita. Nah, mungkin dari situ sih sebenarnya salah satu poin penting untuk bisa gimana kita bikin pengalaman konvensi kita bukan sekedar datang, menghadiri, dan mendengarkan orang-orang ngomong, tapi beneran gimana kita bisa nge-translate efficient strategies kepada komunitas kita sendiri. Nah, mungkin itu sedikit sih dari aku, Chanakya. Nah, tapi aku pengen tahu lagi, kalau tadi aku ngomongin lebih dari sisi individualnya secara komunitas, mungkin dari kamu, gimana sih sebagai mahasiswa kehutanan dan juga sebagai dari IFSA, apa sih gap terbesar yang pernah kamu temui antara teori di konferensi dan praktik di lapangan? Karena pasti um, the practical is never the same as theory, and usually practice is much harder than theory. Oke, tadi menarik banget ya. Sebenarnya ini real juga sama yang tadi diomongin Nala, kalau kita sebenarnya kalau datang konferensi itu jangan sekedar datang gitu ya, tapi gimana kita bisa mentranslate key takeaways menjadi efficient strategy. Dan aku ada pengalaman yang relate banget dengan ini, yaitu pas itu aku datang delegasi The Forest Dialogue tahun lalu di Kalimantan, di mana aku tuh benar-benar ngerasain sendiri gap antara teori dan praktik. Jadi The Forest Dialogue itu kita nggak cuma conference, tapi kita ada 2 hari field visit, lalu setelah itu ada multi-stakeholder dialogue. Nah, untuk field visitnya itu, kami mengunjungi berbagai site restorasi ekosistem, mulai dari ada restorasi mangrove, agroforestry, bekas tambang, terus ada juga kita ke miniatur hutan hujan tropis di Ibu Kota Nusantara. Nah, dari situ aku tuh bisa ngelihat langsung gimana kondisi ekosistem yang ada di sana. Dan lebih dari itu, kita itu bisa dengar langsung dari masyarakat adat. Jadi kita mendatangkan masyarakat adat yang tinggal di sekitar kawasan itu agar kita bisa tahu yang terjadi sebenarnya apa gitu di sana. Dan yang bikin aku tersadar nih, banyak rencana besar yang disampaikan di meja-meja konferensi itu nggak sepenuhnya terimplementasi di lapangan. Karena seringkali prosesnya itu terburu-buru gitu. Karena setiap orang pasti lebih mengejar target mereka masing-masing, target untuk kepentingan pribadi gitu, daripada benar-benar memastikan dampak positif untuk lingkungan dan masyarakat. Bahkan nggak jarang janji-janji soal keberlanjutan ini tuh cuma jadi formalitas gitu, buat meningkatkan citra tanpa adanya implementasi nyata secara berkelanjutan. Nah, masyarakat lokal yang harusnya jadi solusi malah sering diabaikan gitu. Dan
jatuhnya cuma jadiin simbol formalitas tanpa ada keterlibatan mereka yang berarti. Nah, menurutku ini yang bikin The Forest Dialogue itu menjadi sangat insightful dan impactful, karena di sana kita nggak cuma datang, lihat, dan pulang, kayak yang disampaikan Nala tadi, tapi ada field visit yang kita mengunjungi site-site restorasi ekosistem untuk memahami kondisi asli di lapangan, dan juga ada dialog yang menghadirkan berbagai pihak. Jadi nggak cuma kita dari akademisi doang, tapi di situ ada pemimpin bisnis, terus ada masyarakat adat, masyarakat lokal, ada dari NGO, dan berbagai stakeholder lainnya itu dilibatkan. Sehingga setelah kita melihat masalah langsung di lapangan, kita bisa mendiskusikan itu dalam sesi breakout room gitu, yang mana menurut aku format kayak gini tuh bagus banget, dan menurut aku juga bisa direplikasi gitu, misal menjadi agenda resmi dari Kementerian Kehutanan atau dari Pusgenri ini sendiri gitu. Karena dengan adanya dialog seperti ini, setiap pihak itu bisa mencapai mutual understanding dan mencapai mutual benefit, sehingga kebijakan yang dibuat itu nggak cuma bagus di atas kertas atau di meja konferensi, tapi benar-benar bisa diterapkan dan berdampak positif buat lingkungan dan juga masyarakat gitu. Jadi kalau tadi ditanya gap terbesarnya itu, ya menurut aku implementasi di lapangan dan juga komitmen secara jangka panjang, karena banyak hal yang terdengar manis dan indah di forum internasional, tapi ternyata tanpa adanya pendekatan yang inklusif dan juga solusi yang realistis di lapangan. Sehingga, ya nah, tadi aku udah ngomongin panjang lebar lah ya terkait kita diplomasi, pengalaman aku, pengalaman kamu yang menurut aku juga sangat-sangat menarik. Dan aku rasa pasti banyak juga nggak sih anak-anak muda di luar sana yang mereka itu tertarik buat menjadi atau ikut menjadi youth diplomat gitu. Bahkan khususnya buat member-member aku di IFSA, mereka juga banyak banget sebenarnya yang tertarik dan passionate sama isu-isu lingkungan, tapi mereka bingung untuk mulai dari mana gitu. Karena kalau ngomongin youth diplomacy kesannya kayak eksklusif banget nggak sih? Kayak harus sudah expert atau mungkin harus punya koneksi dulu baru bisa terlibat gitu. Nah, kalau dari kamu nih Nala, diplomasi itu kayak gimana? Sebenarnya balik lagi tadi yang aku ngomongin diplomasi ini, it sounds like a big word, tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang hadir di keseharian kita. Nah, mungkin my first advice pasti ketika kita menjadi diplomat ya, untuk dengan orang lain, dan ini it can be for whether your organization atau mungkin small scale project di sekolah, dan pasti juga kalau di konferensi, mungkin yang pertama yang kita harus ngelakuin itu, sebelum kita menyuarakan perspektif kita atau tujuan kita, kita harus memahami dulu perspektif orang lain dan apa tujuan yang ingin mereka ngelakuin ya. Dan ini sebenarnya kita bisa ambil semisalnya contoh dari sisi goals, shared goals yang pertama kali aku mention. Ketika kita semisalnya di konferensi atau mungkin di sekolah atau mungkin di event networking, ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin tujuan mereka berbeda dengan kita, atau semisalnya orang A lebih fokus terhadap isu plastik dan kita fokusnya lebih terhadap isu forestry. Nah, mungkin youth diplomacy ini salah satu tipsnya itu adalah untuk cari gimana dan di mana sih kita bisa kolaborasinya. Dan ini sebenarnya salah satu yang paling susah kadang-kadang, karena biasanya tuh ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin tujuannya beda, atau isunya terlalu jauh, yang kita asumsi, sebenarnya itu pasti ada saja kolaborasi yang kita bisa bikin dengan orang tersebut. Nah, mungkin dari situ, one thing that I would advise is to become active listeners ketika kita mencari peluang kolaborasi dengan orang lain. Dan juga salah satu advice untuk youth diplomacy, pasti itu ketika kita bertemu dengan orang lain dan kita sudah berdiskusi tentang ide-ide kita dan juga tujuan-tujuan atau shared goals kita,
sangat penting untuk kita bisa translate itu ke tangible action. Dan tangible action ini yang aku lihat itu biasanya itu kita diskusinya tuh sangat sangat vague ya, maksudnya itu di mana ketika kadang-kadang kalau aku bertemu dengan orang lain di conference, biasanya kita cuman menyatakan secara statement kalau kita ingin kolaborasi tentang ABCD, tapi beneran belum ada follow up action terhadap kolaborasi itu. Dan menurut aku itu salah satu um, missed opportunity yang banyak anak muda melangkahi gara-gara mungkin mereka belum bisa um, tahu cara gimana knowledge exchange sama tangible action building uh, ketika mereka lagi network dalam konferensi tersebut. Nah, mungkin dari situ I would definitely say ketika kita networking atau menjalani youth diplomacy, mau di space apapun, sangat penting kita bisa cari titik kolaborasi tangible actionnya itu dari mana. Mungkin itu mulai dari semisalnya sekecil social media collaboration atau semisalnya lebih yang small scale event yang mungkin projectnya belum yang harus sebesar itu. Um, tapi start with the small tangible actions yang bisa dilakuin right after you meet the person. Dan pasti jangan takut untuk follow up juga. Mungkin karena kadang-kadang dari aku pribadi juga masih belajar untuk cara follow up ketika aku ketemu dengan orang yang aku ingin kolaborasi dengan. Dan mungkin itu sih sedikit tips yang aku nemu and that I find very useful ketika aku menjalani youth diplomacy. Tapi pasti at the end of the day kita semua juga mungkin anak muda, Caca juga masih belajar. Kita masih belajar gimana kita bisa benar-benar berinteraksi dan become diplomats of ourselves with other people. Mungkin aku sebenarnya ada satu pertanyaan yang terakhir untuk Caca, also connected ke pertanyaan yang terakhir, gimana sih cara anak muda, khususnya mahasiswa ya, bisa dapat peluang networking dan masuk ke konferensi internasional yang relevan sama forestry? Oke, thank you Nala. Tapi sebelum menjawab pertanyaan Nala tadi, aku setuju banget sama Nala kayak gimana kita itu kalau ketemu orang kita networking kita harus cari gimana dan di mana kita tuh bisa berkolaborasi bareng gitu ya. Karena banyak orang yang networking atau ketemu orang ya udah sekedar kenal terus habis itu udah bye-bye, kita nggak ada kolaborasi atau apapun. Dan aku kemarin udah ngepoin sedikit IG-nya Green Welfare dan aku lihat ada aktivitasnya terkait Greener School. I think itu aku nggak tahu sih itu kayak exactly ngapain, tapi kayaknya ada edukasi ke anak-anak gitu ya. Dan di IFSA itu kita juga ada hal yang serupa, mirip-mirip. Kita ada kegiatan namanya IFSA Goes to Village. Kita juga mengedukasi anak-anak lingkungan, anak-anak di kampung Jawa terkait isu-isu lingkungan. Nah, mungkin dari situ kita bisa nih ada kolaborasi nantinya IFSA sama Green Welfare kali ya. Oke. Tentu saja. Tadi menjawab pertanyaan Nala terkait kalau di mahasiswa kehutanan gimana cara dapat peluang networking ya. Nah, ini specifically buat kalau kamu mahasiswa kehutanan, gimana kamu bisa dapat peluang networking atau mendapat peluang untuk hadir conference internasional? Sebenarnya jawabannya simpel, yaitu adalah gabung IFSA. Karena di IFSA itu kamu bisa terlibat untuk ikut dalam konferensi secara global dan levelnya internasional gitu. Nah, kalau misal di UNIF kamu belum ada IFSA Local Committee, tenang aja kamu itu bisa ngajuin untuk menjadi IFSA Local Committee itu ke IFSA Global biar kampusmu itu terdaftar. Dan kalau di Indonesia itu baru ada 6, soalnya local committee yaitu IPB, ITB, UGM, Unhas, ULM, dan juga UMM yang baru banget established di tahun lalu. Nah, tapi sekarang itu juga ada beberapa pengajuan LC baru gitu, salah satunya di UNRI. Nah, karena itu kayak sekarang itu kita lagi berkembang banget dan kalau kalian tertarik buat ikutan delegasi, karena di IFSA itu banyak juga delegasi yang fully funded, kayak misal IFSA Indonesia Restoration Tour tahun lalu di Riau, itu kita belajar terkait restorasi lahan gambut, dan juga tahun ini The Forest Dialogue itu rencananya ada
akan diadakan di Amerika Serikat terkait bioenergy from forest, dan juga di Brazil terkait ecosystem restoration. Jadi kalau kalian anak hutanan dan kalian pengen banget untuk mulai aktif di diplomasi lingkungan, I think IFSA bisa menjadi batu loncatan terbaik buat kalian dapetin kesempatan. Jadi kalian tinggal gabung aja, karena kesempatan itu harus aktif kalian cari kesempatan, dan peluang itu nggak bakal datang sendiri ke diri kalian kalau kalian nggak mau aktif mencari itu. Nah, tadi kita udah banyak banget ya ngomongin terkait diplomasi, tips-tipsnya gimana, terus semoga teman-teman yang nonton ini, terutama anak muda, bisa ikutan aktif gitu ya, menjadi diplomat lingkungan. Yang mana harapannya kalian tuh sebagai anak muda nanti kalau jadi diplomat lingkungan nggak sekedar ikut konferensi, tapi juga bisa membawa aksi nyata gitu ya. Jadi buat kalian yang dengerin, ini kalian jangan lupa kalian juga bisa loh ambil peran. Jadi gimana menurut kalian? Kalian udah tertarik nggak buat jadi diplomat lingkungan? Coba kalian bisa share di kolom komentar. Dan kalau kalian tertarik lebih lanjut terkait aksi-aksi lingkungan atau diplomasi lingkungan dari IFSA atau dari Green Welfare, kalau dari IFSA kalian bisa maybe reach out langsung ke aku melalui Instagram aku @canakia_g, atau Instagramnya IFSA Global itu @ifsa.net, dan juga Instagramnya IFSA Local Committee IPB yaitu @ifsa_lcipb. Nah, kalau dari Nala gimana nih kalau mau kontak ke Nala atau cari tahu lebih lanjut terkait Nala atau Green Welfare? Oke, mungkin sama kayak Caca, bisa aja langsung kita connect ke Instagram Green Welfare, @greenwelfare dan ID, dan juga personal akun aku, karena aku sangat senang kalau bisa diskusi one-on-one dengan beberapa anak muda, @nala amira. Mungkin itu saja, terima kasih banyak Caca. Ya, jadi kita itu sebenarnya sangat open guys, pasti untuk bisa berdiskusi dengan anak-anak muda. Jadi kalian jangan takut untuk mulai kenalan duluan sama orang, buat terkoneksi, ajak kolaborasi segala macam. Menurut aku ya itu sih, jangan sampai rasa takut itu menghambat kalian untuk kalian bisa menjadi berkembang lebih baik dan menghambat kalian untuk mencapai kesuksesan gitu ya. Nah, sekarang giliran kalian nih, karena di diplomasi itu bukan cuma buat segelintir orang, siapapun bisa mulai, termasuk kamu, walaupun kalian belum ada pengalaman sama sekali, atau kalian masih public speaking aku jelek, ini banyak alasan kalian, tapi kalian kalau mau, kalian bisa. Karena apalagi kalau kalian passionate soal hutanan dan lingkungan tuh, jangan sampai kalian jadi penonton doang, mulailah cari peluang, karena seperti yang aku bilang tadi, kayak peluang ataupun kesempatan tuh nggak bakalan datang sendiri ke kalian, kayak kalian nggak sepenting itu buat orang-orang nyari kalian duluan gitu. Jadi kalian yang harus mencari peluang dan kesempatan itu, dan kalian bisa bikin gerakan sendiri di level lokal juga. Jadi jangan takut buat speak up dan ambil peran, karena suara anak muda itu penting guys. Kalau kita takut atau kita nggak bersuara, nanti siapa lagi yang bakal bersuara dan membawa perubahan itu. So yeah, let's make an impact. Karena bukan diplomasi itu nggak cuma di atas kertas, tapi juga terjadi di dunia nyata. I think itu aja ya yang mau aku bahas. Sebenarnya udah lumayan lama, kita sekitar 30 menit, kayaknya 30 menit lebih kita ngomongin terkait diplomasi peran anak muda skala macam, yang menurut aku menarik banget. Mungkin kita bisa lanjutin diskusi ini juga di lain waktu dan mengajak teman-teman yang lain juga ya Nala ya. Oke, itu aja guys buat podcast kali ini. Semoga kalian gak bosen dengerinnya dan kalian juga tertarik menjadi youth diplomat. Jangan lupa buat nonton lagi podcast-podcast YTTA selanjutnya. Dadah!